Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Jamaah subuh, bagian kedua dari serial kajian tentang Isa dalam Al-Quran Karim. Bulan lalu kita sudah berbicara panjang lebar tentang Isa, babak pertama kehidupannya di bumi yang diakhiri dengan diangkatkannya dia ke langit. Kita sudah berbicara bahwa Isa itu belum mati sampai sekarang. Kata-kata wafat di dalam Al-Quran terkait dengan Isa tidak boleh diartikan dengan mati yang sesungguhnya. Di dalam bahasa Arab itu kata wafat atau mati itu mempunyai berapa makna, Pak? Dua. Yang pertama, lupa lagi ya? Tidur. Nah, kan sudah saya jelaskan Bapak tadi malam, ya waktu mau tidur, sudah mulai naik ke tempat tidur, baca apa? Bismikallahumma, ya boleh ahya wa amut, amut wa ahya, bismikallahumma amut wa bismika ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Oh, mau mati. Padahal mau tidur. Kan begitu? Lalu sesudah Bapak bangun tadi malam, alhamdulillahilladzi ahyana. Lihat ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali ba'dama amatana. Setelah, jadi bukan hafalnya aja, ngertinya dulu. Kita hafal tapi nggak ngerti, ini susah kadang-kadang. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami. Oh, rupanya sempat mati 6 jam. Ya. Itu dalam bahasa Arab begitu. Jadi mati atau wafat bisa berarti tidur, tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya. Kalau menyangkut soal tidur, ya dia diartikan tidur. Ya, di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ini tadi dia ada. Nah, ketika gagal mengartikan makna wafat atau mati ini, ketika gagal membedakan makna ini, nanti kesana itu bisa salah paham terus. Ya, kesana-sananya akan salah paham terus. Dan yang gak paham ini ataupun salah paham ini bukan orang awam aja, profesor. Tidak sedikit profesor yang gak ngerti bahwa kata wafat dan mati itu juga berarti tidur. Kok bisa begitu ya? Ini jangan ditanya. Kenapa bisa begitu? Ya namanya bacaan orang kan beda-beda ya. Artinya ada yang terbatas, ada yang lebih luas, ada yang lebih luas. Jadi ini harus difahami bahwa kata wafat atau mati di dalam bahasa Arab itu bisa berarti dua. Bisa mati yang sesungguhnya, pisah total antara ruh dan jasad. Itu mati yang sesungguhnya. Tidur berpisah antara ruh dan jasad sementara. Begitu. Jadi ketika kita tertidur, roh kita kemana, Pak? Keluar dari jasad. Ini diseram itu, Pak. Roh itu keluar dari jasad, Pak. Waktu kita tidur itu. Ke sisi Allah. Lalu kalau Allah berkehendak, dikembalikannya itu ruh. Bapak pun jam 3. Oh, udah jam 3 ya. 1 jam lagi
masuk subuh ini. Tetapi ada biasa bangun jam 3, nggak bangun-bangun. Istri di sebelah, Pak, ini udah jam 3, bel udah berbunyi. Dia ngajak orang nggak bisa diajak ngomong lagi. Pak, luar biasa, mulai diraba urat. Waktu kita tidur itu, ke sisi Allah. Lalu kalau Allah berkehendak, dikembalikannya itu ruh. Bapak pun jam 3. Oh, udah jam 3 ya. 1 jam lagi masuk subuh ini. Tetapi ada biasa bangun jam 3, nggak bangun-bangun. Istri di sebelah, Pak, ini udah jam 3, bel udah berbunyi. Dia ngajak orang nggak bisa diajak ngomong lagi. Pak, mulai diraba urat nadi. Teriak langsung si ibu. Rupanya si bapak ruhnya tidak dikembalikan lagi ke jasadnya. Jadi kalau mau tidur, siap-siap untuk mati. Begitu. Logikanya begitu. Kalau Anda tidur, siap-siap untuk mati. Makanya Nabi SAW betul-betul serius mengajarkan adab, tata cara mau tidur. Beda dengan mau makan. Cukup bismillah, tangan kanan, selesai. Ya? Kalau mau baca tambahan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Tapi kalau mau tidur, banyak nggak aturannya, Pak? Banyak. Disuruh berwudu. Sesudah berwudu, naik ke tempat tidur, mulai baca-bacaan. Dan panjang ini baca-bacaan ini. Fatihah, awal suratul Baqarah, ayatul kursi, akhir suratul Baqarah, Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, baru ditutup dengan doa. Ada doa yang Bapak baca tadi yang simpel itu, Bismikallahumma amutu wa ahya. Tetapi Nabi juga SAW mengajarkan doa yang lumayan. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Siapa yang membaca doa ini sebagai penutup, lalu dia pun tidak lagi ngomong setelah itu, kemudian dia meninggal dalam tidurnya itu, dia mati dalam keadaan fitrah. Kira-kira mau nggak menghafalnya? Mati dalam keadaan fitrah, Pak. Apa artinya mati dalam keadaan fitrah? Tidak berdosa. Masya Allah. Ya, memang agak panjang, ya. Tapi Al-Fatihah saja kita hafal, itu nggak sampai sepanjang Al-Fatihah. Betul nggak? Jadi ini harus paham dulu ini. Lalu ketika Allah berfirman tentang Isa, Inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Aku mewafatkanmu dan mengangkatkanmu ke sisiku. Lalu di situ ada urutan. Yang pertama apa? Wafatkan. Lalu setelah itu langsung diangkat. Urutan. Lalu kalau kita tadi memaknainya sebagai menidurkan, aku membuatmu tertidur, langsung setelah itu kuangkat engkau ke langit. Jadi dengan pemahaman seperti ini hilanglah kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Isa akan turun ke bumi
untuk episode berikutnya. Ah, bagaimana dia turun? Dia kan sudah mati. Ah, lihat. Dia kan sudah mati. Bagaimana turun? Lah, masa orang turun, orang mati sudah mati dibilang turun? Salah faham karena salah mengartikan kata wafat atau mati tadi. Tetapi kalau kita mengartikannya secara benar, oh iya memang turun. Kenapa? Karena memang belum mati. Dia kan diangkat ke langit. Allah berkuasa menurunkan dia kembali. Dan informasi tentang turunnya kembali Isa, ini informasi hampir sejajar dengan Quran. Validitasnya. Namanya hadis qudsi. Namanya apa? Hadis mutawatir. Hampir setara dengan Quran, Pak. Ya. Hati-hati kalau ada Bapak terbaca, ya. Itu kan tidak ada dalam Al-Quran itu. Kita nggak boleh mempercayai hal-hal yang sifatnya gaib, walaupun itu ada dalam hadis sahih. Tetapi kan tidak dalam Al-Quran, harusnya itu ada dalam Al-Quran dong. Jangan terjebak dengan logika itu. Ya, ada yang begitu cara berpikirnya. Ada yang terlalu banyak menggunakan logika-logika ini, ya. Katakan saja mau adanya di dalam hadis atau dalam Al-Quran, selama itu sahih, itu pasti benar. Apalagi ini kekuatan hadis tentang turunnya Isa ini, hadis yang sudah mencapai tingkat mutawatir, namanya mutawatir ma'nawi. Saking banyaknya hadis-hadis tentang itu. Masya Allah, ya. Tidak sedikit orang yang mengingkari Isa turun loh. Tidak sedikit. Bahkan ya kita anggap orang-orang yang punya ilmu, ya, orang-orang yang punya ilmu. Kenapa bisa begitu? Wallahu a'lam. Ya, kalau saja mereka mau menelusuri kitab-kitab tafsir, ya, mereka akan ketemu dengan informasi bahwa Isa sampai sekarang belum mati dan akan turun kembali. Hanya saja nanti turunnya Isa itu bukan lagi sebagai apa, Pak? Bukan sebagai nabi. Tetapi sebagai siapa? Sebagai apa? Pengikut Nabi Muhammad. Berubah status. Berubah status bukan sebagai nabi, karena kenabiannya sudah habis. Sudah selesai. Lalu nanti pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di sekolah buat kuis, siapa nabi menjadi pengikut nabi? Ya, jawabannya apa? Isa putra Maryam. Isa putra Maryam. Dulunya sebagai nabi yang diutus kepada kaumnya, lalu kehidupan berikutnya dia di bumi, dia menjadi pengikut nabi yang terakhir Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan tugasnya mengajak ahlul kitab masuk Islam. Nah, ini poin ini Pak penting. Tugasnya nanti turun itu mengajak ahlul kitab, karena dia bagian dari Bani Israel. Mengajak ahlul kitab masuk Islam. Jadi ahlul kitab yang ada sekarang, boleh juga diajukan itu semacam usulan. Mau masuk Islam sekarang atau menunggu turunnya Isa? Ya? Mau masuk Islam sekarang atau menunggu? Kalau menunggu turunnya Isa, mungkin saja kamu sudah mati. Masya Allah ya. Baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Isa putra Maryam. Makanya sering disebut bukan lagi Nabi Isa, tetapi Isa putra
Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam akan turun ke bumi. Pada saat itu semua Yahudi dan Nasara akan masuk Islam. Lihat tuh. Ada keterangannya di mana dalam Al-Quran? Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Sampai-sampai Allah mengatakan tak seorang pun. Lihat dua. Dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, melainkan pasti beriman kepadanya, kepada Isa sebelum kematiannya. Kematian siapa, Pak? Kematian Isa. Jadi isyarat bahwa Isa akan turun ke bumi dan Isa belum mati. Dalam kajian lalu kan kita sudah jelas terang bantahan Quran terhadap klaim Isa telah mati itu. Ya. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak benar membunuhnya dan tidak benar menyalibnya. Lalu yang disalib itu apa? Isa palsu. Ya, Isa palsu yang disalib itu. Dari mana Anda tahu? Quran bilang begitu. Wa ma qataluhu. Ayo kita baca sama-sama supaya teringat. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Walakin syubbiha lahum. Mereka tidak benar membunuhnya dan mereka tidak benar menyalibnya, akan tetapi yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan seperti dia di depan mereka. Menurut riwayat-riwayat tafsir, itu orang salah satu dari muridnya yang 12 yang bernama Sarjis. Siapa namanya, Pak? Nah, jadi bukan siapa yang Bapak bilang tadi? Bukan Yudas. Bukan Yudas. Informasi bahwa yang dibunuh itu Yudas itu informasi dari kalangan Nasara, Pak. Lalu kita rekam ikut-ikutan. Tetapi riwayat-riwayat dalam tafsir, jadi fungsi Yudas di mana dalam kejadian itu? Sebagai penunjuk jalan, guide bagi orang Yahudi untuk menemukan Isa. Begitu. Tetapi yang dibunuh bukan dia. Yang dibunuh itu namanya Sarjis. Dan dia, Sarjis inilah yang sebelum Isa naik ke langit, di dalam rumah itu ditanya oleh Isa, siapa di antara kalian yang siap diserupakan wajahnya dengan wajahku, maka dia nanti akan menjadi apanya? Pendampingku di surga. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa dibilang begitu? Kan dia akan dibunuh. Dia akan syahid. Ya. Siapa di antara kalian yang siap wajahnya diserupakan dengan wajahku, maka dia nanti akan menjadi pendampingku di surga. Berdirilah seorang. Itulah dia disebut namanya Sarjis. Sampai 3 kali Isa bertanya, dia lagi. Kata Isa, ya udah kamu aja. Jadi begitu masuk penyerbu ke dalam rumah itu, sebelum mereka masuk, disitulah Allah mengangkat. Jadi nggak ketemu antara si penyerbu dengan Isa, nggak ketemu. Kok bisa seperti diatur ya? Allah Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa. Ya. Diangkat Allah ke langit sebelum penyerbu itu masuk. Dan murid-muridnya yang 12 itu menyaksikan kenaikan Isa itu. Diangkat. Mereka lihat. Barulah masuk si penyerbu ini. Mana
Isa, mana Isa? Penunjuk jalannya tadi siapa? Si Yudas. Ada satu riwayat yang menceritakan bahwa Yudas mengatakan, siapa nanti yang kupeluk, itulah Isa. Itulah hajarlah nanti kalau sudah saya sebut. Jadi Allah membuat ya, matanya itu melihat ini Isa. Ternyata mereka yang gerombolan penyerbu itu ribut, bertikai di tempat itu, semuanya tidak ada yang yakin kalau yang mereka bunuh itu Isa. Itu kajian yang lalu masih ingat Bapak? 157 dan 158. 157. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Sesungguhnya mereka yang bertikai pendapat tentang siapa yang dibunuh, sungguh-sungguh mereka dalam keadaan ragu kalau yang dibunuh itu Isa. Mereka hanya mengikuti praduga, malahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya pengetahuan yang pasti tentang siapa yang mereka bunuh. Illa tiba'adh dhann, kecuali hanya sekedar mengikuti dugaan. Ya kira-kira kalau kita bahasakan, ini Isa itu orang mirip kok. Gitu kira-kira ya. Orang mirip kok. Oh tidak, bukan itu. Jadi mereka bertengkar di rumah itu. Lalu kata Allah terakhir, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Setelah dibunuh Sarjis ini, kaum penyerbu Yahudi tadi pun teriak-teriak, kami telah sukses membunuh Isa. Karena memang rencana mereka sudah lama, Pak. Ya, Isa ini kan nabi yang mereka benci. Kalau ditanya, ada pertanyaan, Yahudi membenci siapa saja? Jawabannya apa, Pak? Isa dan Nabi Muhammad. Nasara membenci siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Yahudi pun teriak-teriak, kami telah berhasil membunuh Isa. Dan sayangnya sebagian besar pengikut yang mengaku pengikut Isa itu percaya kalau yang disalib dibunuh itu adalah Isa. Mereka percaya. Dari dulu percaya seperti itu. Ya. Tapi alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad punya informasi valid 100% benar. Karena dia berasal dari sisi Allah yang memberikan laporan sampai waktu kejadian penyerbuan itu kita tahu melalui Al-Quranul Karim. Lalu Isa inilah dia turun kembali ke bumi dan ahlul kitab ya semuanya nanti sebelum kematian Isa tentu punya proses kan Pak, punya proses. Isa hidup beberapa waktu di muka bumi dan panjang juga ya. Apa misi Isa ketika turun itu? Yang pertama menghancurkan salib. Ini dalam hadis-hadis disebut semua ini. Sumber kita kalau tidak Al-Quran, hadis. Menghancurkan salib. Ya logikanya kira-kira kenapa salib itu dihancurkan? Karena ini merupakan simbol iya, ketidakbenaran. Kemudian yang kedua, apa misi Isa itu? Membunuh babi. Karena memang aslinya Injil ya mengharamkan babi sebagaimana halnya Taurat. Dan orang Yahudi sampai sekarang tidak makan babi, Pak. Tidak makan babi. Ya. Jadi kalau mau umpamanya terdesak di dalam pesawat, lupa di bawah perjalanan Bapak internasional,
lapar perut. Hah? Kan harusnya kita di bawah sudah mesan makanan muslim meal, kan gitu kan. Tapi kadang-kadang harusnya orang-orang kadang-kadang nggak ngeh. Awas, hati-hati, jangan sembarang makan apa yang disajikan sama pramugari itu. Itu kalau tidak kita meminta pesan makanan muslim, pilihan satu-satunya yang lain itu adalah makanan Yahudi. Ya, karena itu tidak ada babi. Nah, karena sampai sekarang pun mereka tetap berpegang kepada itu. Kemudian yang ketiga, tugas Isa itu nanti menghapuskan pajak. Nanti sudah tidak ada pajak, Pak. Ya. Kenapa? Karena tidak ada lagi wajib pajaknya. Jizyah yang seharusnya kepada ahlul kitab. Ahlul kitab sudah tidak ada lagi, semua masuk Islam. Jadi tidak ada objek pajak, maka tidak ada pajak. Yahudi dan Nasara semuanya sudah masuk Islam pada saat itu. Kemudian begitu juga, nah di sini dia. Tugas Isa memburu Dajjal. Jadi kalau begitu, mana lebih dulu Dajjal muncul baru Isa turun, atau Isa duluan turun, Dajjal belakangan? Mana yang benar? Iya, Dajjal duluan. Dajjal sudah melakukan kerusakan di muka bumi sekian lama, barulah turun Isa untuk menghajarnya. Ya. Ada suatu informasi yang cukup luar biasa, memang bahasa Arab ini ya, subhanallah. Kata-kata tentang Dajjal dan Isa serta Al-Mahdi, ini 3 figur akhir zaman. Ya Pak ya, 3 figur akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kemunculan Dajjal itu disebut khuruju ad-Dajjal. Dalam bahasa Arab khuruj itu artinya keluarnya Dajjal. Lalu menyebut tentang Isa, turunnya Isa. Tentang Al-Mahdi disebut zuhur Al-Mahdi. Beda-beda Pak. Ya. Kata-katanya itu beda-beda. Dan semuanya punya pengertian sendiri. Kalau Dajjal, Nabi mengatakannya khuruj, keluar. Ibarat singa yang dikurung. Lalu dilepas. Berarti singanya sudah ada. Nah. Cuma belum masuk waktunya untuk dia dilepas. Nah, itulah Dajjal. Jadi berarti saat ini Dajjal itu sudah ada. Ya. Dajjal ada, tetapi belum dilepas. Nah, kalau kira-kira kalau saya membuat logikanya, terbentuk dulu sistem Dajjal itu, baru keluar figurnya. Jadi yang sekarang ini adalah membangun sistem Dajjal. Sistem Dajjal dalam ekonomi, sistem Dajjal dalam politik, sistem Dajjal dalam hukum, sistem Dajjal dalam budaya, sistem Dajjal dalam ideologi. Terbangun dulu itu semua, baru gongnya keluarlah dia. Karena kalau dia keluar dulu baru membangun sistem, ya nggak keburu. Ya Pak? Kalau kita mengamati dunia ini, ya mungkin Bapak setuju dengan saya bahwa kita ini memang betul-betul di bawah sistem Dajjal. Mana ada keadilan di zaman sekarang? Zaman sekarang tidak ada keadilan. Baik di tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi, tidak ada keadilan sekarang ini. Negara internasional, siapa yang kuat, dia yang menentukan. Betul enggak? Ya, mau dia jadi maling, nggak bisa ditangkap. Ya, itulah sistem Dajjal.
Dalam bidang finance sama juga. Ya, sistem dajjal, kapitalisme. Ya. Jadi dajjal sebenarnya sudah ada tetapi belum diizinkan keluar. Dan memang ada kisahnya di dalam hadis, ya, saya tidak menyebutkan itu, bahwa ada sahabat yang bertemu dengan dajjal ini di suatu pulau, ya. Dia melakukan konfirmasi tentang sungai yang ada di Jordan itu masih ada airnya enggak? Oh masih, kata sahabat itu. Nanti akan tiba saatnya airnya itu kering. Ada beberapa interview, ya, antara Dajjal dengan sahabat itu yang mengisyaratkan bahwa dia sudah ada di sebuah pulau tetapi belum diizinkan keluar. Dia diikat dengan apa? Rantai besi. Tiba waktunya, ini bukan hoax Pak, ya. Sumbernya ada hadis. Ya. Jadi kalau sudah hadis itu yang kadang-kadang menurut logika kita, oh belum bisa nerima, kalau sumbernya hadis, percaya saja kamu tidak akan rugi. Ya. Dia diikat dengan besi, nanti tiba waktunya dia keluar, besinya itu putus sendiri, tek 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 tek, dia pun keluar. Ada yang menyebutkan Dajjal itu di muka bumi hanya 40 hari. Semua orang jadi kafir. Ya, semua orang menjadi kafir kecuali al-mu'minun yang berpegang teguh. Inilah kira-kira gambarannya tentang Dajjal. Lalu ada pun Isa, bahasanya tadi apa Pak? Turun. Berarti turun memang dari atas ke bawah, kan gitu kan? Dari mana? Dari langit. Sedangkan Al-Mahdi, bahasa hadisnya Zuhurul Mahdi. Zuhur artinya muncul. Muncul. Artinya apa kalau saya bilang muncul? Seperti atraksi, muncul. Tanpa diduga. Tanpa diduga. Dan hadis-hadis pun menerangkan bahwa Al-Mahdi itu sendiri tidak tahu kalau dia akan menjadi Al-Mahdi. Hanya satu malam dipoles oleh Allah Ta'ala. Besoknya dia keluar, dia muncul. Dan munculnya di mana? Di Makkah. Orang-orang berbai'ah kepada dia di samping Ka'bah, di atas salju. Nah, di sini lagi Bapak akan bertanya, kok ada salju di Makkah samping Masjidil Haram? Itu pasti terjadi. Daerah gurun pasir sekarang sudah mulai ada salju. Beberapa tahun lalu kita dilihatin videonya itu, viral. Kok bisa gurun pasir yang begitu panas? Isyarat hadis Nabi mengatakan itu pasti terjadi. Cuma kita tidak tahu kan kapan. Nabi sendiri tidak mengatakan kapan tahunnya. Zuhurul Mahdi. Baik. Jadi Isa akan berperang melawan Dajjal. Isa yang akan membunuh si pendusta yang menjadi idola kaum Yahudi. Mesias Pak. Jadi Al-Masih itu memang ada dua. Versi Yahudi, Mesias, itulah Dajjal. Versi Nasrani, Mesia, itu adalah Isa. Dan kita sudah tahu dari sejak zaman Nabi bahwa Al-Masih itu ada dua. Al-Masihud Dajjal, dan kita disuruh membaca doanya kan? Hampir semua kaum muslimin hafal doa itu. Karena disuruh tiap sholat fardu sebelum salam baca itu. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Al-Masih juga.
Sedangkan Isa Al-Masih, dalam Al-Quran disebut Al-Masih. Kok bisa ada dua Masih? Ya, begitulah Allah berkehendak. Tapi dua yang bertolak belakang. Yang satu disebut Al-Masihul Khair, Al-Masih yang baik, itulah Al-Masih Isa putra Maryam. Ada Al-Masih yang bejat durjana, itulah Dajjal. Sama-sama menunggu ini, Pak. Ya. Antara Yahudi dan Nasara sama-sama menunggu. Ya. Yahudi menganggap Mesias mereka yang datang ini, inilah yang akan menyelamatkan dunia. Padahal sesungguhnya apa? Perusak dunia. Jadi simbol-simbol sendiri, kalau Bapak perhatikan, semua membenarkan hadis itu. Di dunia barat sekarang simbol yang paling populer apa? Mata satu, one eye. Di mana-mana, Pak. Di mana lokasi Yahudi kuat, di situ simbol mata satu itu muncul. Amsterdam. Ada apa dengan Amsterdam? Amsterdam itu gubernurnya wajib Yahudi. Tertulis. Tertulis, Pak. Dalam perundang-undangan di Belanda itu, Amsterdam itu wajib Yahudi. Maka kalau Bapak pergi ke Amsterdam akan lihat itu simbol mata satu itu. Di Los Angeles Bapak pergi, gedung besar mata satu. Karena pusat-pusat dia itu di Los Angeles. Kalau wilayah timur sana, New York, Philadelphia. Philadelphia itu tempat berlabuhnya dulu mereka waktu datang pertama. Di situ gedungnya itu besar. Mata saya saksikan, bukan kata orang. Mata satu itu besar. Ya. Jadi di mana Yahudi kuat, simbol mata satu ini pasti akan muncul. Jadi ini sama-sama menunggu. Yahudi menunggu kemunculan Dajjal, keluarnya Dajjal. Kata mereka itu penyelamat. Nasara menunggu Al-Masih dengan versi yang lain, ya, tetapi ya persepsi mereka tentang Al-Masih ini kan sudah bertentangan dengan ajaran yang benar. Mereka menganggap Al-Masih itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Jadi kita dikabari oleh hadis Nabi bahwa memang ada dua Al-Masih yang akan ketemu. Jadi Al-Masih membunuh Al-Masih. Ini nanti ya. Al-Masih putra Maryam akan membunuh Al-Masihud Dajjal. Al-Masih putra Maryam bersama pasukan kaum muslimin. Dan di situ adalah Al-Mahdi. Ya Pak ya? Nah, Isa akhirnya nanti ya betul akan meninggal. Kan tadi isyaratnya kan qabla mautihi, sebelum meninggalnya. Akan meninggal karena dia manusia. Ya. Dan sampai ajaibnya, Masya Allah, hadis ini, ya Allah, luar biasa hadis ini, betul-betul wahyu ya. Tempat turunnya dikasih tahu, jamnya dikasih tahu, tempat turunnya itu, sampai kuburannya nanti akan di mana dia dikuburkan dikasih tahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tempat turunnya di mana, Pak? Di kota Damaskus, Dimashq. Di mananya di kota Dimashq itu? Dari menara Masjid Putih. Ayo, siapa yang punya uang, silakan tur ke kota Damaskus. Sekarang ya suasananya sudah lebih bagus kan dari masa-masa yang lalu. Kalau masa yang lalu ngeri-ngeri kita. Ya, tapi sekarang alhamdulillah. Nah, Bapak lihat nanti di situ, oh inilah masjid tempat turunnya Isa, dan itu berita hadis. Hadis itu adalah wahyu. Turunlah dia nanti, pakaiannya sama seperti waktu dia diangkat ke langit. Ya.
pakaiannya itu juga, kondisinya begitu juga. Dari rambutnya itu menetes air. Seperti dia waktu diangkat. Dia dibawa turun oleh malaikat. Waktunya kapan? Menjelang waktu subuh. Maka ketika kaum muslimin mau salat, kaum muslimin mempersilakan dia untuk jadi imam. Dia tidak mau. Imamukum minkum, imam kamu dari kalangan kamu aja. Tetapi memang turunnya Isa adalah sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai meninggalnya juga disebut, Pak. Ya. Di mana dia meninggal, di mana dia dikuburkan, disolatkan, dikasih tahu akan disolatkan di Masjid Nabawi itu. Karena hanya ada 2 lokasi yang tidak bisa ditembus oleh Dajjal. Makkah dan Madinah. Ini yang tidak bisa ditembus oleh Dajjal, Pak. Kaum muslimin mensolatkan jenazahnya, dia dimakamkan di perkuburan yang kita kenal dengan Al-Baqi'. Ya, di mana para sahabat, petinggi-petinggi sahabat, ya, kibarut tabi'in dimakamkan di situ. Masya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini mungkin kita sudah bahas bagaimana kaum Nasara ini dalam pandangan Al-Quran. Nah, masuk kita Isa nanti, nah ini periode berikutnya nih Pak. Isa nanti di hari kiamat, ada klarifikasi. Di hari kiamat kaum Nasara dihadirkan untuk ditanyai tentang keyakinan mereka terhadap Isa. Sebagai, itu dia. Lalu Isa dipanggil dan ditanyai tentang tuduhan kaum Nasara itu. Di mana ayatnya? Al-Maidah 116 dan seterusnya. Lihat Bapak ini. Silakan buka yang punya aplikasi. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah ketika Allah berfirman nanti di hari kiamat nih, wahai Isa, apakah betul dulu engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Jadi berapa Tuhan? 3. Lalu apa jawab Isa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Panjangnya klarifikasi Isa itu Pak ya. Ya. Bantahan Isa disertai dengan alasan-alasan yang tidak bisa dibantah orang. Apa? Tak pantas aku mengucapkan ucapan seperti itu karena itu bukan hakku. Betul tidak? Mana mungkin hak seorang manusia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi di situ bagaimana Bapak membayangkan nanti yang mengaku sebagai pengikut Isa itu nanti di hari kiamat? Terbelalak tidak? Hah? Loh, lalu yang dulu kita yakini itu gimana? Kan begitu kan? Yang dulu di dunia kita yakini begitu seperti apa? Ini dia sendiri langsung ditanya. Benar gak dulu kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibu? Tidak. Masya Allah. Ya. Kata Isa lagi apa? Panjang Pak ini. Panjang. Bapak lihat 100 berapa tadi? 116, 117 itu klarifikasi dari Isa. Jika benar aku mengatakan itu ya Allah, engkau pasti tahu. Betul tidak? Kalau pernah sekali saja Isa mengatakan itu kepada Banu Israel, Allah pasti tahu. Jangankan diucapkan.
yang terlintas di pikiran saja Allah tahu. Karena engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Berhenti sampai di situ? Tidak, Pak. Terus klarifikasi ini. Tidak ada yang kukatakan ya Allah kepada mereka selain apa yang sudah kau perintahkan. Apa itu isi perintahnya? U'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembah kalian Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi berarti Isa memang mengikuti pola nabi-nabi seluruhnya. Karena semua nabi itu mengajak umatnya untuk menyembah hanya Allah. Kenapa muncul pembelokan itu? Jadi ini nanti Isa berlepas diri, Pak. Aku gak ikut-ikutan ya Allah. Sembah kalian Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, udah berhenti? Belum. Klarifikasi ini, Pak. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah mereka. Nah, lihat nih. Kan kita sudah mengatakan Isa hidup dalam periode pertama bersama Banu Israel, itulah dia yang disebut. Aku menjadi saksi atas mereka. Ketika engkau angkat aku ke langit, engkaulah yang menjadi pengawas mereka. Betul kan? Mana mungkin bisa mengawasi dari langit? Coba. Luar biasa. Ada yang bisa membantah ini? Tidak ada yang bisa membantah, Pak. Engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi artinya apa? Makna waktu aku berada di tengah Banu Israel, aku menjadi saksi. Maksudnya itu apa? Tak ada orang yang mengatakan Isa itu sebagai Tuhan pada saat Isa hidup dulu di dunia. Jadi klaim tentang Isa sebagai Tuhan kapan terjadi? Jauh sesudah Isa diangkat. Nah, inilah yang dikatakan kapan ajaran ini masuk. Ada yang menyebut pada akhir abad keempat. 312 tahun setelah Isa diangkat ke langit baru muncul klaim itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doktrin ini bisa dilihat di internet ini, Pak, ya. Muncullah doktrin Tuhan tiga itu yang di dalam Al-Qur'an di beberapa ayat disinggung itu kan. Wala taqulu thalathah, jangan kamu katakan Tuhan itu tiga. Ya. Jadi ini populer dengan istilah Konsili Nikea 325. Coba bayangkan itu. 3 abad lebih setelah Isa diangkat baru muncul ini. Waktu Isa dulu ada, tidak ada orang yang mengatakan dia sebagai Tuhan. Karena dia menjadi pengawas. Ya. Kaisar Romawi Konstantin masuk ke agama barunya tahun 312. Lalu dia meresmikan bahwa agamanya itu agama kerajaan. Nah, ini dia kalau sudah pemimpin membawa faham sendiri. Betul enggak? Itu akan dipaksakannya. Sama seperti di Suriah. Ya. Nah, bagaimana pada masa Hafiz al-Assad, Pak? Ya, faham resmi itu ya Syiah. Yang melawan itu penjara atau kuburan. Ya. Nah, itulah yang terjadi dulu. Berarti masuknya ajaran penyembah berhala ke dalam agama yang satu ini. Yang aslinya Isa tidak pernah mengajarkan itu. Ya. Jadi semakin jelas dan terang bagaimana Al-Quran
memberikan kepada kita bukti-bukti sejarah. Nah, lalu setelah ayat itu, ayat berikutnya 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau kau menyiksa mereka ya Allah, umatnya ini, fa innahum ibaduk, mereka itu adalah hambamu. Tetapi jika engkau mengampuni mereka, engkau maha perkasa. Ya, engkau maha bijaksana, maha mengetahui. Nah, sekarang saya tanya Bapak, putusan dari Allah mengampuni atau menyiksa? Hah? Yang mengatakan Isa anak Tuhan, diampuni atau disiksa? Disiksa dong, mana ada cerita diampuni. Ya. Isa di sini bukan mau minta diampuni, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Begitu. Kan kata Isa, jika engkau menyiksa mereka, jika kau ampuni. Jadi Isa tidak meminta sesuatu, menyerahkan sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Jawabannya apa? Keputusannya ya setelah ayat ini ada, di Al-Maidah yang lain juga ada. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah, diharamkan Allah untuk dia surga. Tempat kembalinya nar, api neraka. Jadi berarti tidak diampuni walau sedikit pun. Ya. Jadi jangan mimpilah ketemu di sorga, Jangan mimpi. Selama kamu meyakini bahwa Tuhan itu punya anak, tidak bakal diampuni. Dan kita, baik di dalam Al-Maidah itu, di dalam ayat Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tegas Bapak. Ya, jadi Bapak bisa bayangkan ya, sesempit apa itu nanti neraka. Betul? Berapa miliar jumlah mereka itu? Itu semuanya kayu bakar neraka. Dan kita berdasarkan akidah kita, amal kebaikan yang dilakukan di dunia oleh orang yang tidak beriman dan tidak bertauhid kepada Allah, amal itu apa? Hapus dan sia-sia. Tidak akan bermanfaat baginya di hari akhirat. Wah, mereka kan menciptakan, menemukan listrik, menemukan energi, Newton, segala macam. Ya, masa masuk neraka? Yang punya neraka bukan kamu. Kalau yang punya neraka kamu bilang, wah sudah banyak jasanya. Yang punya neraka itu Allah. Allah berkehendak. Allah akan melakukan apa yang dia kehendaki. Sudah diberitahunya bahwa selama kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa kamu tidak akan diampuni. Innahu man yusyrik billahi. Itu jelas Pak. Dan ayat itu ada di dalam ayat ketika berbicara tentang kekafiran kaum Nasara yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah, diharamkan Allah baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan penolong. Itu ayat berapa itu Pak? Ingat enggak? Dia di antara yang tiga itu Pak. 17, 72, 73. Ya. Antara 17, 72, 73. Nah, jadi ayat tadi itu menerangkan sikap berlepas diri
Isa berpaling dari kaum Nasara yang menyekutukan Allah. Mereka katakan Allah punya pasangan, punya teman dan anak. Maha suci Allah dari dusta mereka. Ya. Lalu jawabannya ini dia ayat berikutnya. Tunggu Pak ya, di mana? Coba Bapak lihat ayat setelah yang 117 tadi itu. Ya. Sesudah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Coba. Ada yang bisa? Ada yang membuka? Qala hadza yaumu la yanfa'u qala hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Betul enggak itu? Pak Edi? Itu sudah. Ayat berikutnya. Coba diulang. Allah berfirman. Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar, kebenaran mereka, bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini dia. Ini adalah hari nanti itu. Yaumul Qiyamah. Ini adalah hari yang bagi orang yang benar, as-sadiqin, bermanfaat kebenaran mereka. Maksud kata benar di sini apa? Ibnu Abbas mengatakan itulah yang dimaksud dengan tauhid. Jadi orang yang dulu bertauhid di dunia, tidak menyembah Tuhan kecuali hanya Allah, itulah yang akan bermanfaat bagi mereka di yaumul qiyamah. Tetapi yang di dunia tidak bertauhid, yang mengatakan Tuhan punya sekutu, tidak akan mendapatkan manfaat. Apa manfaat itu? Surga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan setelah itu apa? Ridha Allah. Kan begitu kan? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi lihat ini Pak, yang diadili di hari akhirat yang pertama akidah. Jadi jangan salah, kadang-kadang ada yang menipu. Nanti di hari akhirat gak ditanya apa agamamu. Wah, emangnya kau sudah pernah pulang datang ke akhirat? Ada nggak orang-orang ngomong begitu? Ya, nanti di hari akhirat tidak ditanya apa agamamu. Yang ditanya adalah amalmu. Keliru besar. Pertanyaan pertama apa agamamu? Begitu masuk kubur, yang pertama pertanyaan mungkar nakir. Wa ma dinuk? Apa agamamu, Pak? Baru setelah itu ditanya amal perbuatan di dunia. Apa yang kau kerjakan? Kau membabat hutan dulu nggak ya? Iya. Kau membunuhi orang enggak dulu di dunia? Jadi sejak dalam kubur sudah ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa laki-laki yang diutus kepadamu. Lalu setelah itu baru ditanya amal soleh, amal kebaikan. Ya. Jadi rencana mereka ini kita agak sedikit perluas. Memang rencana mereka ingin memurtadkan kaum muslimin, menghilangkan Islam dari muka bumi. Ya, target perantaranya menyesatkan umat Islam. Ya. Menyesatkan kaum muslimin. Dibuat merekalah sebuah bingkai yang namanya telur asin. Atas dasar telur asin itulah ya banyak orang terjebak, ya membolehkan apa saja. Kemudian 2 malam kemarin, ya, dunia seluruhnya merayakan apa Pak? Tahun baru Masehi. La ilaha illallah. Kamu mengucapkan selamat atas apa? Lahirnya manusia yang diyakini sebagai anak Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kamu selidiki kapan sebenarnya Isa lahir, tidak ada sumber sejarah yang mengatakan Isa lahir di 25 Desember. Kenapa? Karena kurma tidak pernah berbuah di musim dingin. Jadi ini satu paket, Pak. Oh, saya tidak mengucapkan itu, tapi saya hanya ini saja. Itu satu paket. Di mana-mana Bapak lihat itu bergandengan. Betul enggak? Jadi jangan anulah gitu ya.
Jangan beralasan lah. Kan saya nggak mengucapkan. Saya kan yang tahun barunya aja. Itu satu paket. Baik. Di dalam Al-Quran dikatakan di dalam suratul Baqarah ayat 217. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sehingga mereka mampu mengeluarkan kamu dari agamamu. Ya. Lalu melakukan penyesatan. Penyesatan menjauhkan umat Islam dari agamanya, memberikan stigma dan image yang buruk tentang Islam kepada dunia, lalu menyebarkan budaya Eropa ya ke tengah umat Islam. Lalu tidak boleh bersahabat. Bersahabat beda dengan berkenalan loh Pak. Ya, namanya sahabat. Bapak curhat sama dia, itu namanya sahabat. Aulia, salah satu makna aulia itu adalah apa? Kawan dekat, kawan karib. Jadi Quran menyuruh kita berhati-hati, tetapi tetap menunjukkan sikap Islam yang luhur kepada mereka selama mereka tidak menunjukkan sikap permusuhan yang nyata. Baik, ini ya terakhir, jangan mengapain Pak? Jangan sekali-kali memilih pemimpin di luar orang-orang beriman. Begitu. Ya, kata-kata aulia itu artinya pemimpin. Ya, sampai di sini dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Pas? Iya. Sampai di sini dahulu Bapak yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ya apa yang kita dalami ini Isa hidup dalam 2 episode di bumi. Episode pertama dulu bersama Bani Israel, episode kedua di tengah kaum muslimin. Ya. Dan nanti di hari akhirat Isa akan mengeluarkan kesaksiannya. Aku tidak pernah menyuruh mereka menuhankan aku. Masya Allah. Jadi kalau kita tahu ini Pak, makin kuat akidah kita. Betul tidak Pak? Karena makin tahu kesalahan-kesalahan orang. Kesesatan-kesesatan orang itu makin tahu kita. Satu-satunya yang benar, betullah kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sampai di sini dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.